Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Hanya penguasa hantu Han Guang yang berjuang untuk bertahan. Tetapi selama mata seseorang baik-baik saja, orang tersebut dapat melihat bahwa dengan kekuatan penguasa hantu cahaya dingin, dia sama sekali tidak sebanding dengan Yang Chen. Keduanya bukanlah lawan yang levelnya sama sekali. Harus dikatakan bahwa kekuatan penguasa hantu cahaya dingin jauh lebih kuat daripada tiga penguasa hantu lainnya yang telah mencapai alam setengah langkah surgawi. Namun, dalam situasi ini, ia masih belum bisa bersaing langsung dengan Yang Chen. Setidaknya sekarang ketiga jari pengguncang langit lima elemen ini telah mendorongnya hingga batasnya dan ia tidak mampu menahannya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Penguasa hantu cahaya dingin telah menggunakan segala cara yang ia bisa, namun hingga kini ia masih belum sepenuhnya percaya bahwa apa yang dilihatnya adalah kenyataan. Ia, penguasa hantu cahaya dingin, adalah seorang pemimpin di alam setengah langkah kepergian surgawi, dan ia mungkin akan mencapai tingkat raja di masa depan. Bahkan beberapa raja hantu sangat menghormatinya, hanya karena kekuatan absolutnya. Setidaknya, ketika dia datang ke alam selatan, semua orang merasa bahwa kemanapun dia, sang penguasa hantu cahaya dingin, pergi, dia tak terkalahkan dan benar-benar tak terkalahkan. Akan tetapi, baru setelah seseorang memberitahunya nama Yang Chen, bahkan Raja Hantu yang kuat pun mengingatkannya untuk berhati-hati semampunya dan tidak gegabah. Dia berhasil, dan juga bertemu Yang Chen. Awalnya dia mengira nasihat Raja Hantu itu salah. Tapi baru sekarang dia menyadari bahwa itu semua benar. Kengerian Yang Chen bagaikan matahari yang terang dan ganas, tetapi dibandingkan dengan matahari merah ini, dia hanyalah bintang yang sangat kecil. Apakah kamu masih bertahan? Yang Chen menatap Raja Hantu Han Guang yang tidak mau menerima semua ini, ekspresinya sedingin dan sesuram biasanya. Dengan tombak pembunuh dewa di tangannya, dia tertawa terbahak-bahak, dan saat Yang Chen melepaskan tembakan, tombak pembunuh dewa bekerja sama dengan Yang Chen, menyapu bersih seluruh kekuatan tembakan. Tembakan dari jarak 1000 mil. Tembakan itu dilepaskan dengan suara gemuruh dan ditujukan kepada penguasa hantu cahaya dingin. Penguasa hantu cahaya dingin menghadapi tekanan tiga jari Yang Chen, lalu bagaimana mungkin ia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Di bawah tekanan ini, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan ia menyemburkan seteguk darah, mati di tempat. Setelah gambar ini, seluruh ruangan menjadi hening selama beberapa saat. Yang Chen berdiri tegak di langit, bagaikan dewa pembunuh yang tak terkalahkan. Sambil memegang tombak di tangannya, ia akan membunuh dewa manapun yang menghalangi jalannya, dan Buddha manapun yang menghalangi jalannya. Salah seorang di antara mereka menoleh dan tidak berkata apa-apa, tetapi ia melihat bahwa hantu-hantu di tempat-tempat yang sangat gelap itu semuanya memiliki ekspresi ngeri dan gemetar dari lubuk hati mereka. Yang Chen bergerak, dan dia datang ke puncak tubuh Zhao Ye Tianzun. Zhao Ye Tianzun secara alami juga merasakan kedatangan Yang Chen, tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen, dan berhenti tepat waktu. Penguasa hantu pola iblis yang sedang bertarung dengan Zhao Ye Tianzun juga merasakan kedatangan Yang Chen. Ia meraung dan menyerang dengan cakarnya. Cakar ini mengandung hukum langit dan bumi, dan secara langsung menciptakan situasi di mana area di sekitarnya dalam radius 100 mil dipenuhi dengan sisa kekuatan hukum tersebut. Yang Chen, yang datang dari inti, memblokir serangan dengan senjatanya. Seketika beberapa angin hitam mematikan menyapu dari jauh dan langsung mengepung penguasa hantu pola iblis. Tidak bagus. Penguasa hantu pola iblis sudah menyadari ada yang tidak beres dan langsung mencoba melawan dengan cepat, tetapi setiap angin hitam mematikan ini begitu kuat sehingga tidak mudah untuk dihadapi. Pada saat ini, Yang Chen melepaskan tembakan dari belakang, seperti kilat, seperti hantu, dan tidak seorang pun tahu dari mana serangan itu berasal, sunyi. Setelah satu tembakan, tubuh penguasa hantu pola iblis juga roboh dan dia mati sepenuhnya. Keempat raja hantu yang setengah langkah lagi dari alam surga dibunuh di sini. Hal ini membuat Zhao Ye Tianzun terengah-engah, tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika Yang Chen menyerang, ia bahkan mempertimbangkan apakah ia harus turun tangan untuk membantu Yang Chen. Namun dalam sekejap, Yang Chen telah membunuh penguasa hantu pola iblis dalam sekejap, tanpa usaha apapun. Dengan kecepatan seperti itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan. Itulah sebabnya dia menyaksikan dengan ngeri hingga tubuhnya masih gemetar. Empat raja hantu yang telah mencapai alam kepergian surgawi setengah langkah disingkirkan begitu saja. Bagaimana mungkin Yang Chen melakukannya? Di sisi lain, Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tersenyum tipis pada Zhao Ye Tianzun, "Daoyou Zhao Ye, biarkan kami membantumu menghadapi prajurit-prajurit lain yang tersisa." Zhao Ye Tianzun mengangguk sedikit dan menelan ludahnya. Pada titik ini, semua penguasa hantu yang tersisa menyadari ada sesuatu yang salah. Semua orang kuat yang telah meninggalkan wilayah setengah langkah menuju surga telah meninggal. Apa gunanya mereka tinggal di sini? Lari, lari. Setelah dia selesai berbicara, semua raja hantu itu melarikan diri dengan tergesa-gesa.
Sekelompok Master Surgawi manusia belum bereaksi terhadap situasi saat ini, tetapi ketika mereka melihat Master Surgawi hantu ini melarikan diri, mereka terkejut dan segera mengejarnya. Akan tetapi, orang-orang kuat ini tidak perlu mengejar kita. Wilayah kekuasaan Yang Chen meluas, menekan sebagian besar dari mereka di tempat, dan bekerja sama dengan orang-orang kuat ini untuk melenyapkan semua Raja Hantu. Langit hening dan damai. Semua Dewa Langit yang tak terbatas, saat melihat Yang Chen saat ini, semuanya memperlihatkan keterkejutan dan kekaguman dalam ekspresi mereka. Tingkat kekuatan luar biasa yang baru saja ditunjukkan Yang Chen benar-benar membuat orang merasa tercekik. Kalau dipikir-pikir lagi, semuanya masih terasa agak tidak nyata dan seperti mimpi. Dengan tingkat kekuatan yang hampir menghancurkan, dia berhadapan dengan 4 prajurit kuat yang setengah langkah lagi dari alam kepergian surgawi, dan sekarang, dia membantu mereka berhadapan dengan para penguasa hantu biasa yang tidak memiliki alam tersebut. Awalnya, mereka sebenarnya meragukan apakah Yang Chen mampu mencapai level ini. Zhao Ye Tianzun adalah yang pertama bereaksi dan berkata dengan senyum sopan, "Rekan Taois Yang Chen, aku sangat mengagumimu. Kau benar-benar pemuda yang patut ditakuti. Di medan perang, bersamamu di sini, aku akan merasa tenang mulai sekarang." Rekan Taois Zhao Ye, Anda terlalu sopan. Apa yang terjadi tadi hanyalah keberuntungan. Tidak mudah menghadapi begitu banyak orang kuat, kata Yang Chen sambil tersenyum. Jika Anda mengatakan itu adalah keberuntungan, saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang akan mempercayainya. Bercanda, ya, hanya keberuntungan saja bisa melenyapkan 4 orang yang sudah mencapai alam setengah langkah keberangkatan surga. Orang-orang di sini mungkin tidak akan seberuntung ini seumur hidup mereka. Meskipun Yang Chen bersikap rendah hati, para ahli ini masih memiliki kebijaksanaan, dan sikap mereka terhadap Yang Chen menjadi sangat baik. Ada juga beberapa orang yang sangat cerdas dan maju untuk mencoba menjilat Yang Chen. Jika mereka bisa berteman dengan Yang Chen, yang menunjukkan kehebatan bertarung seperti itu, maka tak diragukan lagi, mereka pasti akan menjadi sosok yang kuat di masa depan. Tapi bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu ini? Dia menjaga jarak tertentu dari semua orang kuat. Dia tidak pernah berprinsip dalam mencari teman. Begitu saja, setelah pertempuran sengit, Yang Chen kembali ke kediamannya dan memulai kultivasinya sendiri. Pada saat yang sama, di antarmuka bintang tak berpenghuni dekat batas selatan, seluruh tubuh Ice and Fire Phoenix menampakkan wujudnya dan terbentuk. Setelah Phoenix es dan api muncul, aura yang mencengangkan meletus. Jika ada orang di sana, mereka pasti akan merasakannya. Aura ini bahkan sebanding dengan aura seorang raja. Setelah Phoenix es dan api melayang di antara bintang-bintang untuk sementara waktu, ia berubah menjadi wujud manusia. Ia tak lain adalah Baolu. Baolu kini menjelma menjadi wujud manusia, berdiri di tengah kehampaan yang gelap. Api di sekelilingnya menerangi sekitarnya, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Setelah masa pemulihan ini, kekuatanku hampir pulih. Satu-satunya kekurangannya adalah tubuh yang dibentuk ulang ini masih sedikit lebih buruk daripada tubuh bawaan Tian Feng di masa lalu. Tapi itu sudah cukup dan tidak ada masalah. Mengenai hal-hal lain, aku akan membuat keputusan setelah pulang, bisik Baolu. Sekarang, saat tiba saatnya kembali ke kampung halamannya, Baolu tak dapat menahan perasaan sedikit ragu. Ia menatap ke kejauhan langit berbintang yang tak berujung, di sana ada 2 bintang yang bersebelahan, seakan-akan mereka adalah satu, yang mengambang di langit berbintang. Baolu tahu bahwa itu adalah dunia Lingnan. Sambil memandangi 2 dunia Lingnan, Baolu berbisik pelan, baiklah, ayo kita pergi dan melihatnya lagi. Tak perlu bertemu, cukup lihat saja lalu pergi. Yang Chen telah mengasingkan diri, berkultivasi selama puluhan hari, hingga hari ini. Pesan dari Raja Yuyin sampai ke telinga Yang Chen. Orang yang menyampaikan pesan itu tak lain adalah Linghua Tianzun, yang dikenal Yang Chen. Sosoknya yang anggun berdiri di samping Yang Chen, bibirnya yang merah lembab saat ia mengucapkan kata-kata yang selama ini dicari Yuyin Wang. Raja Yuyin sedang mencariku. Yang Chen menyipitkan matanya. Linghua Tianzun ragu untuk berbicara, tetapi tetap berkata, Yang Chen, aku tidak tahu kesalahpahaman apa yang ada antara kau dan Tuan Raja Yuyin, tetapi kali ini dia datang kepadamu, ini adalah kesempatan yang sempurna bagimu untuk berdamai dengannya. Kau tidak boleh melewatkannya. Jika kau telah menyinggung Tuan Raja Yuyin dengan cara apapun, tundukkan kepalamu sedikit, dan semuanya akan berakhir. Yang Chen tahu bahwa Linghua Tianzun berusaha membujuknya dengan cara yang baik, tetapi pihak lain tidak mengetahui keseluruhan cerita, jadi sulit untuk menjelaskannya. Hubungan antara Yuyin Wang dan dirinya sendiri bukanlah kesalahpahaman, melainkan konflik. Keduanya sudah berterus terang. Jika Yuyin Wang ingin bertemu dengannya, pasti akan ada kabar buruk. Dia harus waspada. Yang Chen merasa sedikit malu sekarang. Jika dia tidak pergi, itu akan menjadi penghinaan yang nyata bagi Raja Yuyin, dan akan lebih mudah baginya untuk mengincarnya di masa depan. Namun, jika dia pergi, apa yang akan dia lakukan jika Raja Yuyin benar-benar ingin membuat masalah? Haruskah dia menghadapinya lagi? Terakhir kali ia berhadapan dengan pihak lain, ia hanya mengandalkan gerakan pertama untuk mengejutkan pihak lain.
Ia tidak menyangka bisa menakuti Raja Yuyin hanya dengan trik kecil kali ini. Setelah memikirkannya, Yang Chen tidak dapat menahan rasa sakit kepala. Linghua Tianzun tampak malu saat dia menonton dari samping, tidak tahu bagaimana membujuknya. Yang Chen awalnya ingin menolak, tetapi tiba-tiba, ia seperti mendengar suara, dan pikirannya berubah. Ia berkata, baiklah, aku akan pergi menemui Tuan Yuyin Wang. Saya pikir Raja Yuyin tidak akan berani menimbulkan masalah terhadap saya di wilayah manusia. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen berhenti berbicara omong kosong dan berdiri. Melihat ini, Linghua Tianzun tertawa dan berkata, Yang Chen, ini sungguh hebat. Kali ini kau harus menyelesaikan dendammu dengan Tuan Raja Yuyin. Yang Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya, tentu saja. Begitu saja, mereka berdua datang ke kediaman Raja Yuyin bersama-sama. Kediaman Raja Yuyin tampak elegan seperti sebelumnya, dan suasananya tenang dipenuhi aroma harum, yang secara alami membuat suasana hati orang-orang menjadi jauh lebih baik. Begitu Yang Chen masuk, dia melihat Raja Yuyin. Raja Yuyin membuka bibir merahnya dan berkata lembut, Linghua, kau turun duluan. Linghua Tianzun tidak berani menentang dan segera pergi, hanya menyisakan Yang Chen dan Yuyin Wang. Yang Chen mengerutkan kening saat menatap dinginnya Raja Yuyin. Namun, ketika Raja Yuyin berbalik, ia menampakkan senyum lembut, cerah dan menawan, dengan sedikit pesona di matanya. Hal ini membuat Yang Chen bingung sejenak, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berbicara kepada dirinya sendiri. Hua Wanru. Yang Chen cukup terkejut, tidak tahu apakah orang di depannya adalah Hua Wanru. Tepat saat dia tengah berpikir, angin sepoi-sepoi yang harum bertiup ke arahnya, dan tangan kosong Raja Yuyin sudah berada di bahu Yang Chen, bibir merahnya terbuka, dan napasnya seharum anggrek. Yang Chen, kita sudah lama tidak bertemu, apa kau merindukanku? Hehehe, aku Hua Wanru, kau pasti sudah bisa menebaknya. Mata Yuyin Wang seterang air, dan mulut Yang Chen kering. Yang Chen menghela napas, Hua Wanru, aku sudah menjelaskan kepadamu apa yang ingin kukatakan, jadi apa maksudmu? Yuyin Wang berkata lirih, apa kau begitu tak berperasaan? Apa sebenarnya hubungan antara kau dan aku? Bisakah kau menjelaskannya dengan jelas dalam hatimu dan memutuskannya dengan jelas? Apa kau benar-benar? Saat dia berbicara, tubuh Raja Yuyin semakin dekat ke Yang Chen. Yang Chen tidak mempunyai kecurigaan apapun pada awalnya, tetapi tak lama kemudian seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Hua Wanru. Tidak, itu tidak benar. Dia telah bersama Hua Wanru selama bertahun-tahun, jadi dia tahu kepribadiannya. Meskipun Hua Wanru mungkin tampak kuat, sebenarnya dia lebih rapuh daripada siapapun. Dia mungkin masih bergantung padanya setelah disakiti olehnya terakhir kali, tetapi tidak dengan cara ini. Kau bukan Hua Wanru, kan? Yang Chen tiba-tiba melepaskan diri dari kontak dekat Raja Yuyin dan berteriak sambil mengerutkan kening. Raja Yuyin sedikit bergidik, tubuhnya berhenti, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Ia lalu terkekeh dan berkata, Yang Chen, apa yang kau bicarakan? Aku Hua Wanru. Kau tak perlu berbohong padaku, Raja Yuyin. Kau tak bisa mempelajari gerakan Hua Wanru, kata Yang Chen tanpa ekspresi. Mendengar ini, ekspresi Yuyin Wang hampir tak terlihat, sedikit rasa dingin melintas di wajahnya sebelum dia berkata dengan senyum lembut, Yang Chen, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Raja Yuyin, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Tidak perlu menyembunyikan apapun antara kau dan aku. Percuma saja, kata Yang Chen dengan tangan di belakang punggungnya. Yuyin Wang menatap Yang Chen dengan mata berbinar dan mendesah sedih, Yang Chen, aku mungkin telah jatuh cinta padamu. Meskipun aku tak pernah menyukai orang lain seumur hidupku, bagaimanapun juga aku seorang wanita. Hal-hal yang terjadi antara kau dan aku, jika kupikir-pikir lagi, mungkin semuanya sudah diatur oleh surga. Tuan Raja Yuyin, berhentilah mempermainkanku dengan lelucon tak berguna ini. Ekspresi Yang Chen dingin. Namun, Raja Yuyin berkata dengan penuh kasih sayang, Yang Chen, kenapa kau tidak percaya padaku? Kenapa aku selalu ingin kau membantuku? Bukankah itu hanya karena aku ingin lebih sering berhubungan denganmu? Hanya saja, sebagai seorang ahli alam Tianli, aku tidak bisa mengesampingkan harga diriku. Kalau begitu, Tuan Raja Yuyin bisa mengesampingkan harga dirinya sekarang. Tanya Yang Chen ragu. Kalau aku bisa mengesampingkan harga diriku, kenapa aku harus berpura-pura menjadi Hua Wanru dan bertemu denganmu? Aku hanya tidak ingin kau salah paham. Tapi kau tetap salah paham, jadi aku terpaksa mengatakan yang sebenarnya, kata Raja Yuyin lembut. Mendengar ini, Yang Chen mengepalkan tangannya erat-erat di belakang punggungnya. Ia benar-benar takjub dengan kasih sayang Raja Yuyin yang begitu dalam. Namun, Yang Chen masih memiliki rasa waspada yang kuat terhadap Raja Yuyin, tetapi raut wajahnya sedikit melunak, Tuan Raja Yuyin, junior ini jauh dari layak menyandang statusmu. Selama kau tidak merepotkanku di masa depan, aku akan berterima kasih. Suatu hari nanti, aku tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Mendengar ini, tubuh ramping Ratu Yuyin bergetar, ia menggigit bibir merahnya dan berkata, Yang Chen, kenapa kau tidak mengerti?
Yang kuinginkan bukanlah kau pergi, melainkan kau tetap di sisiku. Apa kau masih tidak percaya padaku? Aku ingin hidup bersamamu selamanya. Mendengar ini, raut wajah Yang Chen menjadi serius. Tuan Raja Yuyin, aku sudah punya istri. Seharusnya aku memberitahumu tentang ini. Bukankah wajar jika seorang pria memiliki 3 istri dan 4 selir? Aku tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti itu. Apa kau benar-benar tidak punya perasaan padaku? Setelah selesai berbicara, Raja Yuyin tiba-tiba melangkah maju. Yang Chen waspada terhadap Raja Yuyin, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Raja Yuyin mendekatinya dengan gegabah. Namun sayang, metode Yuyin Wang sangat luar biasa, dan ia juga mengendalikan titik masuk dengan sempurna. Ia datang selangkah demi selangkah, tepat waktu. Ia mengunci sosok Yang Chen dengan sempurna, lalu tiba-tiba menamparnya dengan telapak tangan. Yang Chen merasa ada yang tidak beres, dan kulit kepalanya mati rasa. Ia melihat wajah binatang buas dengan mulut berdarah terbuka, dan langsung menusuk dadanya. Ini sebuah larangan. Yang Chen ngeri. Dengan pengalamannya, ia dengan cepat menganalisis petunjuk dan tahu bahwa wajah hantu ini adalah objek terlarang. Sekarang, setelah sedikit penyelidikan, Yang Chen terkejut. Raja Yuyin. Yang Chen meraung dengan suara rendah. Setelah Raja Yuyin memasang penghalang, ia mendengus pelan, Yang Chen, apa kau benar-benar berpikir apa yang kukatakan itu benar? Itu semua hanya kebohongan untuk menipumu. Kau memang pintar, sangat berhati-hati. Tapi sayangnya, kau masih agak naif. Jangan coba-coba melawan lagi. Penghalangku ini dibuat untuk menghadapi Raja Hantu lainnya. Penghalang ini bisa langsung menutupi dan menyegel penggunaan hukum dan prasasti Dao. Sekarang kau bahkan tidak bisa menggunakan prasasti Dao dan hukum, apalagi yang bisa kau gunakan untuk melawanku. Yang Chen juga merasakan hal ini. Sekarang, pemahamannya tentang hukum dan prasasti Dao tidak berguna baginya. Semuanya disegel oleh batasan. Dia menggelengkan kepalanya, masih sedikit ceroboh. Raja Yuyin ini datang kepadanya, sama sekali tidak ada gunanya. Raja Yuyin, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Yang Chen dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, suara lain tiba-tiba datang dari kejauhan. Ketika suara ini keluar, Yang Chen juga mengalihkan pandangannya dan melihat orang itu dengan jelas. Orang ini tidak lain adalah Dharma King Yun Xiao. Raja Dharma Yun Xiao tertawa sinis dan berkata, Yang Chen, kau mengkhianati guru dan leluhurmu, dan tidak menghormati para tetua. Hari ini, aku akan bergabung dengan Raja Yuyin untuk menghukummu atas nama para tetua. Yang Chen berkata dengan suara dingin, Raja Dharma Yun Xiao, kau telah melakukan hal-hal yang tak tahu malu, jadi jangan bicara terlalu angkuh. Tidak menghormati guru dan leluhurmu. Tidak menghormati orang tuamu. Tidakkah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Kau masih berani keras kepala. Kurasa kau cari mati. Raja Dharma Yun Xiao memelototi Yang Chen. Melihat Yang Chen masih berani membantah, ia membalikkan pergelangan tangannya dan hendak menekannya. Namun Raja Yuyin melambaikan tangannya dan berkata lembut, hentikan dulu. Raja Dharma Yun Xiao menyipitkan matanya. Meskipun ia ingin menyingkirkan Yang Chen dan membungkamnya, ia tidak bisa melakukannya karena Raja Yuyin ikut campur. Yang Chen berkata dengan dingin, Raja Yuyin, aku benar-benar tidak menyangka kau akan berkolusi dengan Raja Dharma Yun Xiao untuk berurusan denganku. Awalnya, aku hanya berpikir kau terlalu egois, tetapi sekarang tampaknya kau benar-benar mengecewakanku. Yang Chen, bukan urusanmu ikut campur dalam urusanku. Kau perlu mengerti satu hal. Berdasarkan keadaanmu saat ini, jika aku ingin kau hidup, kau akan hidup. Jika aku ingin kau mati, kau akan mati. Jika aku ingin kau menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian, kau harus menjalaninya perlahan. Raja Yuyin berkata perlahan, namun, menurutku kau orang yang berbakat. Meskipun kau pernah berbuat salah, itu bukan hal yang tak termaafkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Yang Chen sangat tertarik dan menjadi sangat penasaran. Melihat ekspresi Yang Chen yang tak kenal takut, Raja Yuyin menyipitkan matanya, merasa aneh. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, ia tidak lagi menganggapnya masalah besar. Yang Chen kini terkekang oleh batasannya. Apa gunanya berpura-pura mendalam? Bukankah dia masih berada di sakunya? Setelah terkekang oleh batasannya, bagaimana mungkin dia masih bisa menjungkirbalikkan dunia? Sangat sederhana. Jika kau bersumpah bahwa kau bersedia menaatiku dan melayaniku tanpa syarat mulai sekarang, aku mungkin akan memberimu jalan keluar, kata Raja Yuyin ringan. Dengan kata lain, selama aku berjanji menjadi budakmu di masa depan, kau akan mengampuni nyawaku. Cibir Yang Chen. Raja Dharma Yun Xiao setengah memejamkan mata, memperhatikan angan-angan Raja Yuyin, dan hatinya merasa sangat tidak senang. Yang Chen belum mati. Ia terpaksa bekerja untuk Raja Yuyin, jadi Raja Yuyin tentu saja memanfaatkannya. Namun, setelah memikirkannya, ia tidak ingin ikut campur. Lagi pula, penyebab utama di balik pembatasan ini adalah Raja Yuyin, dan dia hanya ada di sini untuk membantu jika terjadi kecelakaan apapun. Wang Yuyin membuka bibir merahnya sedikit, melihat pemahaman Yang Chen yang mendalam, lalu mengangkat sudut mulutnya, kamu sangat pintar, ya. Itu saja. Dia yakin Yang Chen pasti akan memilih untuk setuju.
Lagi pula, setelah bertahun-tahun mempraktikkan Taoisme untuk mencapai tingkat pencapaian ini, tidak seorang pun ingin mati dan binasa sepenuhnya. Namun, Yang Chen mencibir dan menjawab dengan sangat belak-belakan, Raja Yuyin, kau punya rencana bagus, menjadikanku budakmu. Sayangnya, aku harus mengecewakanmu. Kalau begitu, kau memilih untuk berjalan di jalan menuju kematian, kata Raja Yuyin dengan nada sinis. Bagaimana kalau aku tidak memilih jalan buntu ini? Yang Chen setengah menutup matanya. Raja Dharma Yun Xiao tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, kau benar-benar tidak tahu diri. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Namun, Raja Yuyin berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, merasakan sedikit hawa dingin di udara dan merasakan ada sesuatu yang sedikit tidak beres. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit, dan hukum yang mengerikan itu mengembun menjadi bentuk, menekannya dalam sekejap. Es dan api, dua hukum lengkap membentuk skala, meliputi area di tempat itu. Ada orang kuat dari Tianlijing di sini, dengan hukum es dan api yang lengkap. Hati-hati, teriak Raja Yuyin. Raja Dharma Yun Xiao secara alami juga merasakannya. Melihat hukum yang menyapu dari langit, ia segera bertindak untuk melawan. Tak lama kemudian, sesosok Phoenix terlihat melayang di langit. Setelah hukum turun, sosoknya perlahan berubah menjadi sosok wanita cantik. Aura sosok itu persis seperti Baolu, tetapi penampilannya benar-benar berbeda dari yang dikenal Yang Chen. Ia kini telah kembali ke wujud aslinya. Dibandingkan dengan tubuh fisik yang dimilikinya sebelumnya, Baolu sekarang terlihat lebih bermartabat dan elegan. Saat dia tiba, auranya begitu kuat. Dengan lambaian tangannya, seberkas api es langsung menyelimuti tubuh Yang Chen. Pembatasannya sudah dibekukan. Carilah cara untuk menghancurkannya sendiri, kata Baolu lembut dengan bibir kemerahan. Yang Chen sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan Baolu. Sebaliknya, ia tampak seperti sudah menduganya. Ketika dia melihat Baolu, dia tersenyum dan berkata, terima kasih. Setelah dia selesai berbicara, Yang Chen dengan mudah melepaskan pembatasan yang telah dibekukan. Setelah batasannya dibekukan, niat daunnya telah pulih, dan mengekstraknya tentu saja mudah. Ngomong-ngomong, efek pembekuan ini mirip dengan niat daur ruang dan waktu miliknya. Kini, setelah daur ruang dan waktu diekstraksi, Yang Chen pun memulihkan kekuatan aslinya, melepaskan auranya. Ia dan Baolu berdiri berdampingan, menatap Raja Dharma Yun Xiao dan Raja Yuyin di depan mereka. Raja Yuyin dan Raja Dharma Yun Xiao baru saja menetralkan serangan Baolu. Ketika mereka melihat Baolu dan Yang Chen berdampingan, mereka berdua mengerutkan kening dan menyadari ada sesuatu yang salah. Yang Chen, kau benar-benar menghubungi orang lain, teriak Raja Yuyin dengan suara rendah. Kalau aku tidak menemukan pembantu lain, bukankah itu yang kau inginkan? Aku akan jatuh ke dalam perangkapmu. Yang Chen mendengus dingin. Dia telah mempertimbangkan hal ini berulang kali ketika dia datang menemui Raja Yuyin. Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya dan merasa bahwa masalah ini tidak terlalu dapat diandalkan. Raja Yuyin sudah berselisih dengannya, jadi jika dia pergi sendirian lagi, pasti ada yang salah. Lebih baik tidak pergi, jadi dia tentu saja menolak. Namun, Baolu tiba-tiba mengiriminya pesan suara, seolah-olah ia melihat bahwa ia sedang dalam masalah. Setelah menerima pesan suara Baolu, Yang Chen tentu saja merasa jauh lebih percaya diri. Yang terpenting adalah pihak lain telah pulih ke kekuatan alam Tianli sebelumnya. Dengan adanya penolong seperti itu di sisinya, Yang Chen tentu saja tidak punya alasan untuk takut terhadap Raja Yuyin lagi. Fakta telah membuktikan bahwa pilihannya benar. Meskipun ia yakin dengan kekuatannya sendiri, ia tidak boleh lengah dalam pertarungan melawan Raja Yuyin. Seperti kata pepatah, perempuan memiliki hati yang paling kejam. Jika Baolu tidak ada di sisinya, larangan ini saja sudah akan membuatnya terpuruk. Ditambah lagi dengan kolusi Baolu dengan Raja Prancis, situasinya semakin buruk. Tentu saja, jika Baolu tidak ada di sana, dia tidak akan datang. Sekarang kedua belah pihak sedang berkonfrontasi dan situasinya tegang dan sangat sulit untuk dimediasi. Raja Dharma Yun Xiao berkata dengan dingin, bocah Yang. Kau memang dicurigai berkolusi dengan ras alien. Burung kecil ini, Phoenix es dan api, datang entah dari mana, dan kau telah berkolusi dengan mereka untuk membunuh kami manusia. Berani sekali kau. Yang Chen mencibir dan berkata, Raja Dharma Yun Xiao, beraninya kau mengatakan itu. Siapa orang yang baru saja ingin membunuhku? Apa kau benar-benar berpikir hanya karena kau orang kuat di alam Tianli, tidak ada yang akan menghakimi kejahatanmu? Di mana kalian berdua menempatkan Tuan Lingwang? Mendengar kata, Raja Roh, Raja Dharma Yun Xiao dan Raja Yuyin keduanya terkejut. Di alam selatan, mereka tidak takut pada orang lain, yang menjadi alasan dan keyakinan di balik keberanian mereka dalam mendistorsi yang benar dan yang salah. Karena tidak ada yang bisa menghukum mereka. Akan tetapi, hanya Raja Roh yang berbeda. Raja Roh sangat kuat, telah mencapai alam takdir surgawi. Ia bagaikan pedang penghukum bagi mereka yang berada di alam kepergian surgawi. Jika seorang ahli alam kepergian surgawi berani bertindak di luar batas, Raja Roh akan menghukum mereka secara langsung.
Raja Dharma Yun Xiao menjilat bibirnya dan berkata, aku hampir lupa tentang hubunganmu dengan Raja Roh. Sayang sekali, Yang Chen. Raja Roh tidak berada di alam selatan saat ini, dan dia mungkin tidak akan kembali ke alam selatan di masa depan. Hehe, aku akan membunuhmu di sini hari ini, bagaimana Raja Roh bisa tahu? Tunggu sebentar. Yu Yinwang melambaikan tangannya, Yang Chen, sudahlah. Lebih baik menyelesaikan perseteruan daripada menciptakannya. Aku memang punya niat untuk menyakitimu tadi, tapi sekarang, karena kita berdua tidak bisa diuntungkan, bagaimana kalau kita masing-masing mengalah sedikit? Raja Yu Yin, apa maksudmu? Anak bermarga yang ini benar-benar memberitahu Raja Ling tentang kejadian hari ini. Jika perbuatan kita terbongkar, bukankah Raja Ling akan menghukum kita? Tanya Raja Yun Xiao dengan marah. Raja Yu Yin menggelengkan kepalanya, jangan bicarakan kapan Raja Ling akan kembali. Kalaupun dia tahu, apa pentingnya? Yang Chen aman dan sehat, dan dia tidak akan melakukan apapun pada kita. Raja Dharma Yun Xiao tidak yakin, tetapi dia tahu betul kekuatan Yang Chen. Jika mereka benar-benar bertarung hari ini, akan sulit untuk merenggut nyawa Yang Chen. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, tidak akan ada hasil, jadi lebih baik tidak bertarung. Yang Chen, apa pendapatmu tentang situasi ini? Tanya Raja Yu Yin lembut. Yang Chen mencibir. Raja Yu Yin punya rencana yang bagus. Hanya dengan satu kalimat, dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Bao Lu sudah terbiasa mendengarkan Yang Chen sehingga bahkan sekarang setelah kekuatannya pulih, dia bertanya dengan tangan di belakang punggungnya, apa yang akan kamu lakukan? Yang Chen melirik Raja Yu Yin dengan dingin, dan berkata perlahan, Raja Yu Yin, bagaimana jika aku menolak? Raja Yu Yin berkata dengan dingin, Yang Chen, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Raja Yu Yin, aku sudah bilang, selama kau tidak merepotkanku, aku juga tidak akan repot-repot merepotkanmu. Tapi kalau kau bersikeras mencari kematian, jangan salahkan aku. Yang Chen berceramah dengan nada dingin. Alasan Wang Yu Yin menyerah hari ini hanya karena Bao Lu. Tapi bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu saja? Kalau tidak, bukankah mereka berdua akan memperlakukan Yang Chen seperti buah kesemak yang lembut? Raja Yu Yin terkekeh sinis, Yang Chen, sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentangku. Baiklah, akan kutunjukkan kekuatanku. Setelah dia selesai berbicara, tanpa menunggu Yang Chen dan yang lainnya bergerak, Raja Yu Yin adalah orang pertama yang melepaskan auranya, dan dua hukum berbeda muncul dari tubuhnya. Melihat ini, Bing Huo Tianfeng setengah menutup matanya, Yang Chen, Raja Yu Yin ini sangat kuat, dan memiliki dua hukum lengkap di dalam dirinya, setara denganku. Biarkan aku menghadapinya. Sedangkan Raja Dharma Yun Xiao ini, bisakah kau mengatasinya? Jangan khawatir. Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Raja Dharma Yun Xiao, itu benar-benar kebetulan. Aku harus tahu semua yang perlu ku ketahui hari ini. Phoenix es dan api telah melesat pergi. Dua hukum es dan api yang lengkap berimbang melawan dua hukum lengkap Raja Yu Yin. Dan Yang Chen juga menatap Raja Dharma Yun Xiao. Hahaha, Yang Chen, kau benar-benar tidak mengambil jalan menuju surga, melainkan malah pergi ke neraka. Raja Yu Yin telah memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, mengapa kau tidak menghargainya? Tapi tidak apa-apa, aku hanya khawatir tentang bagaimana cara mengakhiri hidupmu, tapi sekarang aku tidak perlu terlalu khawatir. Raja Dharma Yun Xiao tertawa, baginya, membunuh Yang Chen adalah hal yang mudah. Yang Chen, di sisi lain, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, setenang biasanya, Raja Dharma Yun Xiao, tahukah kau? Kesalahanmu dalam hidup ini adalah kau seharusnya tidak berusaha melindungi muridmu yang tidak kompeten. Tentu saja, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati, hehe, aku khawatir itu belum pasti. Raja Dharma Yun Xiao tertawa terbahak-bahak, menunjukkan rasa jijiknya, Yang Chen, apa kau benar-benar berpikir hanya karena kau melawanku dengan satu gerakan dan tidak kalah, kau bisa meremehkan para ahli tingkat raja? Kukatakan saja, perbedaan antara kau dan para ahli di alam Tianli masih jauh. Perkataan Raja Dharma Yun Xiao menunjukkan keyakinan penuh. Meskipun ia tidak mampu mengalahkan Yang Chen dengan satu gerakan pun, ia tetap memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Di matanya, alasan Yang Chen mampu menetralkan metodenya pada akhirnya adalah karena suatu cara khusus. Dalam hal efektivitas tempur mereka sendiri, kesenjangan antara Wu Jing dan Ban Butian Li Jing sebesar langit dan bumi, perbedaannya sangat besar. Selama mereka bertukar beberapa gerakan, wujud asli Yang Chen akan terungkap. Melihat ekspresi percaya diri Raja Dharma Yun Xiao, Yang Chen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tak ingin berdebat terlalu jauh, ia hanya berkata, Raja Dharma Yun Xiao, pernahkah kau mendengar tentang katak di dalam sumur? Hah! Dharma King Yun Xiao awalnya tidak mengerti, tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, dia menyadari bahwa Yang Chen jelas-jelas memarahinya karena ketidaktahuannya. Dia marah sesaat, dan dalam kemarahannya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Yang Chen.
Telapak tangan ini begitu kuat sehingga ia berubah menjadi ular raksasa di tempat. Ketika ular raksasa itu muncul, ia segera menghampiri Yang Chen untuk menggigitnya. Melihat hal ini, Yang Chen tetap tenang dan tidak bergerak sama sekali, melainkan menciptakan angin hitam yang mematikan. Angin hitam yang mematikan itu berubah menjadi angin hitam yang menderu, datang dari berbagai arah. Dalam sekejap, angin itu bagaikan bilah pisau, membelah ular raksasa yang menerjang ke arahnya menjadi beberapa bagian. Seekor binatang raksasa yang terbentuk dari konvergensi hukum. Pikir Yang Chen dalam hati. Raja Dharma Yun Xiao melihat Yang Chen melambaikan tangannya untuk menetralkan serangannya, dia mengerang dan berkata dengan kejam, Yang Chen, terimalah jurus lain dariku. Ia bertepuk tangan lagi, dan seekor harimau ganas muncul di hadapannya, mengaum di antara pegunungan dan hutan. Ruang di sekitarnya bergejolak, dan seluruh tanah suci Raja Roh telah menyadari pergerakan di sini. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kekuatan yang mengerikan, apa yang terjadi di sana? Banyak orang kuat di alam ketiadaan adalah yang pertama kali merasakan fluktuasi di sekitarnya. Ketika mereka menyadarinya, mereka semua mencoba melihat ke arah tempat ini untuk menghindari serangan mendadak dari hantu-hantu dari dunia bawah. Namun saat ia hendak bergerak, ia dihadang oleh segerombolan pendekar tingkat raja. Berhenti, semuanya. Apa yang terjadi di sana tidak ada hubungannya dengan kalian. Kembalilah dan tetap di sana. Para prajurit tingkat raja itu memberi perintah kepada bawahan mereka. Jelasnya, mereka tahu apa yang sedang terjadi di sini, tetapi mereka tidak ingin bawahan mereka terlibat, jadi mereka berpura-pura tidak melihatnya. Yang Chen kini menatap harimau yang mengaum di langit, dan perlahan menyadari apa yang sedang terjadi. Ia begitu terkejut hingga wajahnya sedikit memucat. Terakhir kali ia bertarung dengan Raja Dharma Yun Xiao, lawannya memang belum mengerahkan seluruh kekuatannya, jadi ia bahkan tidak tahu hukum lengkap yang dikuasai lawannya. Namun sekarang tampaknya pihak lain menggunakan hukum 10.000 binatang. Hukum 10.000 binatang dibentuk oleh Dao 10.000 binatang. Dao 10.000 binatang bukanlah Dao biasa. Karena melibatkan kata, binatang, ia dibentuk oleh Dao 100 binatang, dan oleh Dao 1000 binatang. Adapun Dao semua binatang, ia sangat langka dan hampir mustahil untuk dilihat. Ketika diubah menjadi hukum, kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Yang Chen pernah mendengar tentang Dao binatang segudang. Binatang segudang dapat berubah menjadi puluhan ribu binatang buas, sehingga melepaskan kekuatan paling primitif mereka. Setiap kekuatan memiliki kekuatannya sendiri. Satu saja sudah cukup, tetapi puluhan ribu adalah jumlah yang sangat besar, dan akan sulit untuk ditekan bahkan jika seseorang menginginkannya. Ini pertama kalinya saya benar-benar melihat gerakan Raja Dharma Yun Xiao ini. Satu-satunya cara untuk menggambarkannya adalah ia menunjukkan ketajamannya. Kini harimau itu meraung, menggetarkan telinga Yang Chen dengan rasa sakit yang samar. Seketika, harimau itu mencengkeram kehampaan dan tiba-tiba menerjang Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen mengabaikannya dan mengendalikan angin hitam mematikan untuk pergi. Harimau ini jauh lebih ganas daripada ular raksasa tadi. Ia langsung mencakar dengan satu cakarnya, mencabik-cabik angin hitam mematikan milik Yang Chen. Apa? Yang Chen menyipitkan matanya. Hukum semua binatang ini sungguh kuat. Namun, harimau ini hanya mampu menembus 2 atau 3 angin hitam mematikan. Yang Chen mengendalikan banyak angin hitam mematikan. Ia mengendalikan satu untuk menyerang dari kegelapan dan langsung membelah harimau itu menjadi 2. Tuan Yun Xiao, apakah hanya ini metode yang Anda miliki? Yang Chen bertanya perlahan. Raja Dharma Yun Xiao menjilat bibirnya dan berkata, kesenangan baru saja dimulai. Dia menekan telapak tangannya lagi, dan di belakang harimau itu, ratusan singa berkumpul entah dari mana. Masing-masing dari ratusan singa ini sangat besar, dan mungkin salah satunya tidak sekuat harimau, tetapi ketika ratusan dari mereka berkumpul, ukuran dan kekuatan mereka sudah tidak ada bandingannya. Ratusan singa menyerbu dalam sekejap di bawah kendali Raja Dharma Yun Xiao, yang memaksa Yang Chen segera mengendalikan angin hitam yang mematikan dan pergi, tidak berani lalai. Namun, ketika Dead Silence Blackwind menghadapi ratusan singa, jumlah dan kekuatannya jelas tidak cukup. Retak, retak, itu benar-benar rusak. Melihat ratusan singa datang menggigitnya, Yang Chen tidak punya pilihan selain menghentakkan kakinya dan segera menyebarkan domain bumi. Kota. Di bawah tekanan alam bumi, ratusan singa berhenti total. Tertekan, mereka tetap tak bergerak, tak mampu menggerakkan satu anggota tubuh pun. Raja Dharma Yun Xiao mengendalikan kekuatan hukum untuk mencoba menyaingi domain bumi Yang Chen, tetapi setiap kali ia mencoba mengguncangnya, sia-sia. Hal ini membuat kulit kepalanya gatal. Apakah Yang Chen benar-benar sekuat itu? Ratusan singa ini adalah kristalisasi dari sekian banyak hukumnya. Raja Dharma Yun Xiao sangat marah dan tidak ragu lagi sebelum menyerang lagi. Teriakan gajah bergema di telinga Yang Chen, mendorongnya untuk melihat ke atas. Ia melihat ratusan gajah berkumpul di depan Raja Dharma Yun Xiao. Mendengar perkataan Raja Dharma Yun Xiao, ratusan gajah meraung dan menginjak-injaknya.
Yang Chen buru-buru menggunakan domain bumi untuk menekan mereka lagi, tetapi yang membuatnya tersentak adalah bahwa domain bumi benar-benar tidak dapat menekan ratusan gajah ini. Wilayahnya terbentang lapis demi lapis. Menaklukkan ratusan singa ini saja sudah sulit, dan menaklukkan ratusan gajah ini pun sangat sulit. Yang Chen tidak berani mengendalikan daur ruang dan waktu karena jangkauannya terlalu besar dan jumlahnya terlalu besar. Menggunakan daur ruang dan waktu untuk menekannya seperti menggunakan bakat besar tetapi yang kecil. Namun tanpa menenangkan diri, ia tidak punya cara untuk menghadapi ratusan gajah. Sepertinya saat berhadapan dengan ahli tingkat raja, aku benar-benar tidak bisa melakukannya tanpa beberapa trik. Yang Chen mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. 5 elemen jari pengubah langit, kayu. Jari pembalik langit 5 elemen kayu turun seperti ini, dan ratusan gajah ini bagaikan target hidup. Di bawah jari Yang Chen, mereka berubah menjadi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan terjerat di ladang. Ratusan gajah berteriak, tetapi sia-sia, mereka tidak dapat melarikan diri. Ketika Raja Dharma Yun Xiao melihat bahwa salah satu triknya berhasil dinetralisir oleh Yang Chen dalam pertempuran, matanya terbelalak dan dia tampak sedikit kewalahan. Yang Chen, kau benar-benar membuatku marah, geram Raja Dharma Yun Xiao, seluruh tubuhnya terbakar api biru. Yang Chen setengah menutup matanya, mengetahui bahwa Dharma King Yun Xiao akan bersikap serius. Binatang-binatang buas ini, singa, dan gajah, semuanya diciptakan dari hukum. Namun, yang diciptakan memang gajah dan harimau sungguhan, yang terbuat dari makhluk hidup. Mengapa? Karena itulah hukumnya. Hukum-hukum alam semesta ini sepenuhnya dibentuk oleh manipulasi kekuatan surga. Dengan kekuatan surga, angin bertiup dan hujan turun. Ini sungguh mukjizat ilahi, memanggil angin dan hujan, mengubah kacang-kacangan menjadi prajurit. Hal yang sama berlaku untuk hukum semua binatang. Setelah hukum ini diaktifkan, binatang apapun dapat diciptakan, dan kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan. Ia bahkan dapat menciptakan binatang tingkat raja yang setara dengan Raja Dharma Yun Xiao. Ini jauh lebih kuat dari Mountain King yang asli. Bagaimanapun, dia adalah prajurit tingkat raja yang telah menimbulkan kekacauan di medan perang selama bertahun-tahun, jadi dia pasti luar biasa. Tadi, hukum yang digunakan oleh Raja Dharma Yun Xiao sebenarnya masih dalam batas toleransinya. Namun, sekarang, hukum yang digunakan oleh Raja Dharma Yun Xiao jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tepat setelah Raja Dharma Yun Xiao menggunakan api biru, sebuah klon tiba-tiba terpisah dari tubuhnya. Tubuh ilahi perampokan. Apa yang ingin dia lakukan? Yang Chen punya firasat buruk. Setelah tubuh dewa perampokan dipisahkan, ia segera menghilang dari tempat itu tanpa jejak, yang sangat mirip dengan saat Yang Chen menggunakan tubuh dewa perampokan untuk melepaskan sutra kematian dari belakang. Akan tetapi, sekarang Yang Chen tidak dapat menggunakan tubuh ilahi perampokan, kekuatan sutra kematian menjadi kurang mengesankan. Kita harus menemukan tubuh dewa perampoknya dan menghentikannya. Tujuan Raja Dharma Yun Xiao ini jelas tidak sederhana, pikir Yang Chen dalam hati. Namun saat ia tengah memikirkan hal itu, Dharma King Yun Xiao tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pada suatu saat, tubuhnya berubah menjadi seekor kera putih yang sangat besar. Kera putih ini sebesar gunung. Kedua lengannya saja sekuat gunung. Seluruh tubuhnya terbakar api biru, membuat orang-orang merasa tercekik. Setelah berubah menjadi kera putih, Raja Dharma Yun Xiao memukul tubuhnya 2 kali, lalu meraung dengan suara yang sangat berbeda dan kasar, anak yang, biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Dia menginjak tanah dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Sebelum Yang Chen sempat bereaksi, ia terlempar ribuan kaki jauhnya. Ini bukan akhir. Kera putih yang ditransformasi oleh Raja Dharma Yun Xiao secepat kilat. Ia muncul di udara. Ketika Yang Chen tersadar, ia sudah muncul di atas kepala Yang Chen dan meninjunya di tempat. Menghadapi pukulan ini, Yang Chen segera menggunakan dawa waktu dan ruang untuk menghindar. Akan tetapi, tanah tempat bangunan itu awalnya berdiri telah retak, dan terbentuklah lubang besar sedalam puluhan ribu kaki. Terlebih lagi, retakan di tanah bertahan hingga ratusan mil sebelum berhenti. Jika wilayah suci Raja Roh tidak cukup besar, seluruh wilayah suci itu tidak akan cukup besar untuk dihancurkan oleh keadaan inkarnasinya saat ini. Akan tetapi, saat Yang Chen menyelidiki dengan rohnya, ia menemukan bahwa bagian luar area ini telah dijaga oleh para ahli tingkat raja yang entah sejak kapan, dan kekuatan yang seharusnya menyapu hingga ke pinggiran justru dicegat oleh para ahli tingkat raja ini. Ketika melihat ini, Yang Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Itu benar. Bagaimana mungkin para master tingkat raja ini tidak menyadari apa yang terjadi di sini? Mereka belum turun tangan, sama sekali tidak peduli. Ini sudah cukup untuk menunjukkan sikap dari para penguasa tingkat raja tersebut. Meskipun ia telah memberikan kontribusi yang besar di medan perang, ia masih merupakan pion yang dapat ditinggalkan kapan saja. Namun dia tidak pernah menjadi pion yang dibuang. Sekarang, setelah memasuki ruang dan waktu dan menghindari serangan Dharma King Yun Xiao, Yang Chen juga melihat ke belakang dari udara dan melihat Dharma King Yun Xiao yang menyerang lagi.
Sungguh kekuatan yang dahsyat. Yang Chen harus mengakui bahwa serangan Raja Dharma Yun Xiao, yang telah berubah menjadi kera putih, sungguh mengerikan. Bahkan jika dia ingin menghadapinya secara langsung, itu akan sulit. Sekarang, Raja Dharma Yun Xiao menyerang lagi, dan Yang Chen mundur dengan cepat memperlebar jarak antara dia dan Raja Dharma Yun Xiao. Seketika, Yang Chen tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan terlebih dahulu mengerahkan kekuatan domain bumi hingga batas maksimal. Bang bang bang, ratusan singa dan gajah terinjak-injak hingga mati. Setelah itu, kata-kata, 5 elemen menunjuk ke api, keluar dari mulutnya. Sebuah jari turun dari langit, menuju Dharma Raja Yun Xiao. Dharma Raja Yun Xiao meraung, menghadap jari itu, mengayunkan lengan raksasanya, dan langsung menangkisnya dengan tangan kosong. Melihat ini, Yang Chen mengerang dan meningkatkan kekuatannya, tetapi masih sulit untuk menghancurkan negara kera putih liar Raja Yun Xiao. 5 elemen jari pengubah langit, air. Melihat api sulit untuk menembusnya, Yang Chen tidak ragu lagi dan menggerakkan jarinya lagi. 2 jari jelas tidak cukup, jadi Yang Chen berbisik lagi, jari mengguncang langit 5 elemen, bumi. 3 jari turun secara bersamaan, sepenuhnya menekan Raja Dharma Yun Xiao. Menghadapi 3 jari yang turun bersamaan, Raja Dharma Yun Xiao mengarahkan tubuh kera putihnya langsung ke langit dan meraung marah. Kemudian, ia mengayunkan lengan raksasanya untuk menangkis 3 jari pengguncang langit 5 elemen milik Yang Chen. Keduanya sempat menemui jalan buntu, yang tersisa hanya raungan kera raksasa di udara dan pertarungan 3 kekuatan Yang Chen yakni air, tanah, dan api. Namun, ketiga jari raksasa ini turun bersama untuk melawan Raja Dharma Yun Xiao, tetapi masih agak sulit untuk menekannya. Wajah Yang Chen sudah memerah. Dia sudah menghabiskan sebagian besar kekuatan hukumnya, tapi dia masih tidak bisa menekannya. Kekuatan yang begitu kuat, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, sepertinya aku hanya bisa menggunakan 1 jari ini. Sebelumnya, ia hanya menggunakan jari pembalik langit 5 elemen, api, kayu, air, dan tanah. Dari 5 elemen tersebut, hanya emas yang belum digunakan. Bukannya dia tidak ingin menggunakannya, tapi memang tidak perlu. Jari emas pembalik langit 5 elemen adalah yang terkuat dari jari pembalik langit 5 elemen, dan juga yang digunakan Yang Chen sebagai kartu trufnya. Sekarang, bahkan 3 jari berturut-turut tidak mampu menahannya, dan bahkan dengan jari kayu, sulit untuk mengerahkan efeknya. Ini masih merupakan kesenjangan dalam kekuatan keras, yang tidak dapat diatasi dengan jumlah. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan cara yang paling kuat. 5 elemen jari pengubah langit, emas. Jari itu turun, disertai cahaya keemasan dari kejauhan. Cahaya keemasan ini, bagaikan kekuatan represi yang tak berujung, langsung turun bagai kekuatan yang luar biasa, menyelimuti seluruh tubuh Raja Dharma Yun Xiao. Raja Dharma Yun Xiao masih bisa bertahan, tetapi pada saat berikutnya, dia tidak mampu bangkit meskipun berada di bawah tekanan jari Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen tahu bahwa dia telah benar-benar menang. Namun, saat itu juga, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Angin sejuk datang entah dari mana, lalu berubah menjadi bilah tajam sedingin es, menembus tepat ke bahu kanannya. Ini karena dia bereaksi tepat waktu, meski begitu, dia tetap tertembus dalam sekejap. Apakah itu tubuh dewa bencana milik Raja Dharma Yun Xiao? Aku sudah berjaga-jaga sepanjang waktu, tapi aku tetap tidak menyadarinya. Benda apa ini? Binatang buas legendaris Taoti. Pupil mata Yang Chen mengecil. Taoti, binatang legendaris, raja para binatang. Penuh kebiadaban dan kebrutalan, makhluk ini sangat langka, hanya sedikit yang bisa ditemukan di satu dunia. Begitu Anda menemukannya, Anda hampir selalu harus membunuhnya. Kalau tidak, Anda yang mati atau dia yang mati. Binatang buas Taoti memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Meskipun ukurannya kecil, kira-kira seukuran manusia, ia memiliki kecepatan yang lincah, berjalan tanpa suara, dan memiliki kemampuan untuk melahap, menghancurkan, dan memenjarakan hukum. Bakatnya memang luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan naga sejati dan Phoenix surgawi, dia tidak kalah sedikit pun. Itulah sebabnya Yang Chen memperlihatkan ekspresi ngeri saat melihatnya. Karena itu, tubuh dewa perampokan Raja Dharma Yun Xiao tiba-tiba berubah menjadi wujud Taoti ini. Terlebih lagi, tubuh Taoti diselimuti cahaya gelap, yang secara mengejutkan menutupi aura dan penampilannya dengan rapat. Kalau bukan karena serangan diam-diam, sekalipun Yang Chen menyelidiki dengan saksama menggunakan jiwanya, akan sulit baginya untuk menemukan petunjuk apapun. Ini, Yang Chen mengerutkan kening, jadi begitu. Pantas saja, tidak heran. Aku heran kenapa aku diserang tiba-tiba dan tidak menyadarinya. Raja Dharma Yun Xiao ini menggunakan hukum kegelapan untuk mengubah dirinya menjadi tubuh binatang buas Taoti dan membungkusnya dengan erat. Dengan cara ini, akan sulit bagi jiwaku untuk mendeteksi kelainan apapun di dalamnya. Bahkan jika aku melihat dengan mata telanjang, aku tidak dapat mendeteksi apapun. Raja Dharma Yun Xiao ini benar-benar punya metode yang bagus. Sekarang, tubuh Dewa Raja Dharma Yun Xiao telah dipisahkan menjadi 2 bagian, satu adalah kera putih, dan yang lainnya adalah binatang buas Taoti.
Setelah diserang oleh binatang buas Tao Ti, wujud kera putih Raja Dharma Yun Xiao juga terengah-engah. Ia segera menangkis serangan jari pembalik langit 5 elemen milik Yang Chen, menyebabkan Yang Chen terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Raja Dharma Yun Xiao yang seperti kera putih mencibir dan berkata, Yang Chen, kekuatanmu memang cukup bagus. Sayangnya, kau hampir mencapai batasmu. Kalau begitu, terima saja kematianmu. Begitu dia selesai berbicara, binatang buas Tao Ti menghilang di tempat. Saat menghilang, Yang Chen sudah merasakan dingin di udara. Kecepatan yang luar biasa. Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Akan tetapi, jika saya ingin membandingkan kecepatan saya dengan kecepatan saya masih sedikit tertinggal. Yang Chen menggunakan daur ruang dan waktu untuk tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kemudian, sosoknya melesat dan muncul kembali di langit lain. Bocah bermarga Yang, apa kau pikir aku tidak siap dengan pemahamanmu tentang ruang dan waktu? Raja Dharma Yun Xiao, yang tampak seperti kera putih, telah tiba di atas teleportasi ruang dan waktu tempat Yang Chen muncul, dan meninjunya dengan keras. Palu itu jatuh, membuat Yang Chen gemetar. Ketika daur ruang dan waktu baru saja keluar, ia menghadapi palu itu dan harus segera menghindar lagi. Akan tetapi, binatang buas Tao Ti ternyata telah muncul di belakangnya, membuka mulutnya yang berdarah, dan tiba-tiba menggigit, mengoyak ruang di sekitar Yang Chen hingga bersih. Yang Chen, sekarang semua hukummu telah dipenjara oleh klon Tao Ti-ku. Aku ingin tahu apa yang bisa kau gunakan untuk berteleportasi. Raja Dharma Kera Putih Yun Xiao tertawa. Pupil mata Yang Chen mengecil. Raja Dharma Yun Xiao ini pasti sudah merencanakan adegan ini. Tao Ti memiliki kemampuan untuk membatasi dan melahap hukum. Tepat ketika ia hendak berteleportasi melintasi ruang dan waktu, semua hukum tersebut dikurung dan dilahap oleh Tao Ti, sehingga teleportasinya terhenti di tempat. Sekarang waktu dan ruang tidak dapat diteleportasi, bagaimana dia bisa menahan serangan Raja Dharma Kera Putih Yun Xiao? Di saat kritis itu, Raja Dharma Kera Putih Yun Xiao sudah penuh percaya diri. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia yakin Yang Chen pasti akan hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Sebuah tinju mendarat dengan suara gemuruh, dan kekuatannya menyebar, mengguncang semua arah dan butuh waktu lama untuk mereda. Raja Dharma Kera Putih Yun Xiao mengayunkan palunya, sambil mengeluarkan suara gemuruh dan tawa kera putih, mengira Yang Chen telah mati di tangannya, dan ancaman besar telah disingkirkan olehnya. Namun tak lama kemudian, hanya sesaat, raut wajah Dharma King Yun Xiao langsung berubah tidak senang. Apa? Di mana orang-orangnya? Murid-murid Dharma Raja Yun Xiao mengecil. Yang Chen tidak berada di bawah kekuatan tinjunya, tetapi telah melarikan diri dari area paling berbahaya. Ia melihat sekeliling dengan pikirannya, dan tiba-tiba merasakan kehadiran Yang Chen dari kejauhan. Ketika ia menoleh, ia melihat Yang Chen berdiri di kejauhan, tampak tenang dan tak terluka. Bahkan luka di bahunya telah dirawat dan sembuh total. Bagaimana kau bisa menghindarinya? Kata Raja Dharma Kera Putih Yun Xiao dengan ganas. Yang Chen tersenyum tipis, sepertinya kamu harus menemukan jawabannya sendiri. Oke, Yang Chen, kau cukup cakap. Aku bisa bersenang-senang denganmu. Rampas tubuh dewanya, pergi. Dharma King Yun Xiao mengendalikan dengan jari-jarinya, berniat mengendalikan Tao Ti agar menggigit Yang Chen langsung. Namun, ketika dia sudah terkendali, dia menemukan bahwa ada ruang terbatas yang kokoh di dekat binatang buas Tao Ti, yang merupakan perwujudan tubuh dewanya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Melihat klon Tao Ti yang tak bergerak, Raja Dharma Yun Xiao terkejut. Tak perlu dilihat, klon Tao Ti-mu telah terpenjara oleh ruang dan waktuku. Aku mencoba pergi menggunakan ruang dan waktu tadi, tetapi kau, Sang Tao Ti, telah menelan sebagian besar hukum. Ya, klonmu yang telah bertransformasi menjadi Tao Ti memang memiliki kemampuan untuk melahap dan memenjarakan hukum-hukum itu, tetapi apakah kau benar-benar berpikir bahwa hukum-hukum ini begitu mudah ditelan? Hukum-hukum yang ditransformasi dari niat Tao terkuatku, juga dapat ditelan olehmu, seekor binatang buas yang bertransformasi dari tubuh dewa perampokan. Kata Yang Chen dingin. Kalau memang benar itu tubuh asli dari si binatang buas Tao Ti, yang sebanding dengan orang kuat tingkat raja, yang datang ke sini, maka itu bukan apa-apa. Tetapi binatang buas Tao Ti ini diubah dari hukum oleh Raja Dharma Yun Xiao, memang benar, tetapi kekuatannya didasarkan pada kemampuan hukum Raja Dharma Yun Xiao. Kekuatan hukum Raja Dharma Yun Xiao, ingin melahap waktu dan ruangnya. Masih agak kekanak-kanakan. Dengan demikian, saat klon Tao Ti menelannya, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Yang Chen dengan santai memenjarakannya dengan satu tangan, menggunakan waktu dan ruang untuk menyegel Tao Ti sepenuhnya. Kini, klon Raja Dharma Yun Xiao hanyalah cangkang tak berguna. Sekarang, hanya tubuh asli Dharma King Yun Xiao yang tersisa. Melihat ini, Raja Dharma Yun Xiao merasa merinding. Melihat tubuh ilahi Dao perampokan miliknya tidak dapat digunakan, bagaimana mungkin ia tidak cemas? Terkejut, ia berteriak dengan marah, Yang Chen, apa kau benar-benar berpikir bahwa tanpa tubuh ilahi Dao perampokan, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Setelah mengatakan itu, Raja Dharma Yun Xiao meraung dan menyerang Yang Chen.
Namun Yang Chen sedingin es, menatap Raja Dharma Yun Xiao dari posisi tinggi. Hukum Raja Dharma Yun Xiao saat ini tidak lagi sekuat saat puncaknya, jadi tidak sulit lagi untuk menekannya. Raja Dharma Yun Xiao, sudah berakhir. Yang Chen melambaikan lengan bajunya. 5 elemen jari pengubah langit, kayu, air, dan emas. Disertai suara gemuruh, muncul 3 sinar cahaya berurutan di atas langit yang semula dipenuhi awan. Dan, cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.